pasal 1 ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14. Kalau sudah ditemukan katakan amin. Amin. Di sini kita akan membacakannya bersama-sama. Dengan judul perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Sekali lagi saya akan bacakannya buat kita. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Di sini saya akan memberikan tema yaitu hidup dalam ketaatan. Dalam perikop ini dijelaskan bahwa firman Tuhan dengan tegas menyatakan kepada kita mengenai cara hidup yang tepat bagi anak-anaknya. Mengenai cara hidup bagi anak-anak Tuhan sehingga tidak terjerat oleh tipu daya di dalam dunia ini. Karena di sini sangat jelas sekali yang dikatakan firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Oleh karena itu, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa hanya mereka yang hidup dalam ketaatan yang tidak akan tergilas oleh berputarnya hawa nafsu, yang tidak pernah berhenti menyerat yang tidak taat. Oleh sebab itu, kita yang sekarang siapkanlah akal budi kita untuk menerima input surgawi yang berupa kerajaan yang disediakan bagi setiap orang yang merindukan dan mempersiapkan segenap hati dan pikirannya untuk dikuasai oleh kehendak Tuhan. Jika pikiran kita setiap saat untuk hidup dalam ketaatan, maka kita tidak mengalami masa kebodohan, apalagi pembodohan. Jadi yang kita sekarang, apakah kita sudah mengelola kepercayaan dalam nama Tuhan Yesus? Dalam kehidupan kita, apakah kita sudah percaya dan apakah kita sudah mengelola kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita sesuai kehendak Tuhan? Oleh karena itu, segala sesuatu yang sudah ada dan yang akan ada itu bersumber dari Tuhan, yang sudah ada dan menjadi sumber dari segala sesuatu. Karena tidak sesuatu atau apapun yang tiba-tiba muncul atau hadir ke dalam dunia ini tanpa ada yang menjadi penyebab hal itu ada. Misalnya harta kekayaan, pekerjaan, perusahaan, serta posisi kehidupan kita, bahkan kehidupan kita, nafas kita, dan lain-lain, semuanya itu bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Karenanya sudah merupakan kewajiban kita untuk mempergunakan semuanya demi kemuliaan Allah. Maka dari itu, marilah kita melakukan ketaatan. Marilah kita melakukan ketaatan dalam kehidupan kita. Sampai sejauh mana milik Tuhan tersebut kita pergunakan bagi kemuliaan Allah. Maka sudah waktunya kita menyadari semua dalam kehidupan kita, supaya kita terlebih-lebih menyadari bahwa kita hanyalah pengelola dari semuanya itu. Dengan mengikuti perintah Tuhan melalui ayat ini, maka kita sedang melakukan tindakan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan berupa buah kehidupan orang benar dalam bentuk ketaatan dan kesetiaan. Karena taat dan setia itu merupakan kunci sukses dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus sendirilah
yang memberikan tindakan atau teladan dalam kehidupan kita dengan cara ketaatan kita untuk dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi percayalah kepada Tuhan dan marilah melakukan hidup dalam ketaatan sesuai dengan tema kita pada saat malam hari ini. Hidup dalam ketaatan. Dan marilah kita berlaku yang setia terhadap kepercayaan kita kepada Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Karena pada saat ini kita harus tahu dan kita harus mengelola kepercayaan kita kepada Tuhan setiap ketaatan kita dalam menjalani kehidupan kita pada saat ini. Jadi kita harus terlebih-lebih untuk memuliakan Tuhan. Dan kita harus mempergunakan dengan baik apa yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ini memang sudah kewajiban kita. Ini memang sudah kewajiban kita untuk mempergunakan semua apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus mengelola kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sangat jelas dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Kita harus menyadari semua dalam kehidupan kita. Supaya kita itu taat dalam kehidupan kita. Dan kita tahu dan juga kita tahu bagaimana ketaatan kita dalam kehidupan kita. Menjalani semua kehidupan kita. Seperti yang kita dengar ada suatu pekerjaan atau perusahaan, kita harus taat. Taat apa? Taat dalam peraturan. Jadi semua perintah Tuhan ini kita jangan sia-siakan. Kita harus mempergunakannya dengan baik. Jadi kita harus berlaku setia dan taat. Karena ini suatu merupakan kesuksesan dalam kehidupan kita. Jika kita terlebih-lebih taat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus tahu sejauh mana milik Tuhan tersebut yang kita pergunakan saat ini. Oleh karena itu, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus taat dalam kehidupan kita dan kita harus mempergunakan dan menyiapkan akal budi kita untuk menerima ketaatan kita dalam kehidupan kita yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita melakukan ketaatan dalam kehidupan kita karena ini memang sudah kewajiban kita sebagai manusia. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan dan kita harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus mempergunakan dan kita harus betul-betul melakukan apa yang telah kita dengar firman ini, yang kita dengar pada saat malam ini, kita harus memperlakukannya dengan baik. Dan kita bisa mengaplikasikannya. Dan bahkan ini menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita. Jadi kita harus benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.